Jadi misalnya ini dua jalur. Ini arteri, ini organ tubuh, terus ini vena, kan gitu. Nah, jadi kalau jantung mengalirkan darah itu menuju ke suatu organ lewat namanya arteri. Kemudian dari organ setelah darahnya dipakai dikembalikan lagi, itu namanya vena. Nah, ini arteri dan vena terus disambung, cek gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi nih di YouTube channelnya Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul. Hari ini kita kedatangan tamu lagi. Beliau adalah owner dari Rumah Sakit Nur Hidayah, ketua Yayasan Nur Hidayah, dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Nur Hidayah dan beberapa rumah sakit yang lain. Beliau adalah Dr. Sakiran SPB KKL MKes, gitu ya Bah ya? Ya. Baik Bah, terima kasih sudah hadir lagi di YouTube channelnya Rumah Sakit Nur Hidayah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat NH, jumpa lagi dengan saya dengan tema yang tidak kalah menarik karena kasusnya. Iya betul Bah, semakin Insya banyak Allah. dan semakin banyak. Mungkin operasi saya di Nur Hidayah itu paling banyak ya bisa. Karena harus ada operasi bisa 3, bisa 5, pernah 7. Nah, AV Iya. singkatan dari arteri vena. Arteri adalah pembuluh darah tadi, vena adalah pembuluh darah balik. AV, arteri vena, arteriovenosa, arteriovenosal, santing. Sannya itu santing. Nah, santing artinya shunt, S-H-U-N. Betul ya. T. Ya. Betul. AV shunt. Ya. Arteriovenosal shunting. Shunting artinya bypass. 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 Disambung. Oh. Jadi misalnya ini dua jalur. Ini arteri, ini organ tubuh, terus ini vena, kan gitu. Nah, jadi kalau jantung mengalirkan darah itu menuju ke suatu organ lewat namanya arteri. Kemudian dari organ setelah darahnya dipakai dikembalikan lagi, itu namanya vena. Nah, ini arteri dan vena terus disambung, cek gitu. Itu namanya AV. Berarti Bah, yang saya mungkin secara umum ya kayak ya apa sih AV, apa namanya vena dan arteri itu kenapa ibaratnya kenapa harus kemudian disambung Ya, atau jadi begini ceritanya, orang-orang yang sakit namanya gagal ginjal. Oke, berarti avesan ini memang ibaratnya kayak untuk pasien-pasien gagal ginjal. Ya, itu membutuhkan pengobatan yang namanya cuci darah. Iya betul. Atau hemodialisa, Betul. HD. Betul. Nah, orang HD itu saya gambarkan dulu. Misalnya Kayak apa? misalnya ini mesin HD. Oke. Ya, ini ada Kabel-kabel gitu ya Mbak ya? Ya, selang Selang-selang betul. Dua Betul. dimasukkan cerak. Iya Mbak. Yang satu selang itu untuk memasukkan darah ke alat, Betul. terus dicuci. Iya betul. Setelah itu dikembalikan. Oh. Berarti tadi ngambil darahnya dari Ya, vena. kalau ngambil darah itu harus dari arteri. Oh dari arteri. Karena supaya cukup Betul. jumlahnya Terus dimasukkan kembali lewat lewat vena. vena. Ya. Nah, tapi kan arteri itu letaknya di dalam. Iya, gitu. Gimana caranya? Susah. Makanya disambungkan tek Antara langsung arteri dan vena. Nah, setelah ini jadi, avesan ini jadi, dua-duanya tadi Bisa lewat di- vena semua. Oh.
berarti ngambilnya dari vena, keluarnya kalau pun lewat masukin lagi juga Iya. lewat vena. vena itu yang ini yang terlihat seperti ini vena. Iya. Biasanya avesan dilakukan Ya, di mana Mbah avesan itu? arterinya di sini Di ya, yang lengan, kalau di tangannya. pencet itu jeduk. Oh iya, oke, ya, benar. Nah, terus venanya ya ini yang biasa untuk nembus. Nah, arteri ini yang suka kalau cewek bunuh diri, putus asa. Iya betul. Tapi Alhamdulillah. ya dia nggak belajar anatomi, jadi ya di gini nggak mati-mati gitu. Jangan Mbak. Iya. Jadi kita di UGD itu suka orang di Inggris gini. Ya nggak apa-apa ya orang nggak kena. Orang nggak nyampe arterinya. Iya. Tapi jangan deh, jangan deh. Berarti emang biasanya di tangan kah? Iya, supaya nanti enak cuci darahnya. Oh. Jadi nanti kayak orang kayak diinfus saja. Oh iya betul. Diambil satu untuk memasukkan ke mesin, terus diambil berikutnya untuk membalikan darah. Oh Jadi berarti. orang simpel kayak diinfus. Iya benar ya. Berarti pasien-pasien yang avesan ini memang pada pasien yang gagal ginjal. Berarti ibaratnya dia gagal ginjal dulu baru bisa diavesan. Jadi orang yang sakit gagal ginjal itu pengobatannya Cuci cuci darah, betul. Untuk bisa cuci Cuci darah dibuatlah avesan. Semua pasien. Ya semua pasien yang butuh cuci darah Iya, semua pasien gagal ginjal. gagal ginjal. Ya sebetulnya sih kalau mau ditanya-tanya cuci darah itu ada yang temporer, ada yang selamanya. Temporer itu Temporer itu mungkin orang hanya dehidrasi berat, terus sampai darahnya terlalu kotor, dicuci mungkin hanya beberapa kali, terus habis itu bagus, baik, selesai. Karena apa? Karena ginjalnya berfungsi lagi. Berarti itu ibaratnya bukan gagal ginjal. Nah, jadi gagal ginjalnya hanya sementara. Tapi kalau yang udah menetap, ya udah Itu yang cuci harus darahnya. dihabisan dan terus selama Yang cuci darah bisa 1 pekan berapa kali itu 2 ya? kali. 2 kali itu ya. Begitu ceritanya teman-teman. Jadi saya suka begini nih. Mungkin kalau Mas Gun melihat pasien-pasien itu terlihat hopeless gitu ya. Iya, betul. Jangan, ayo. Oke. Kenapa saya sampai bilang ini kepada Kenapa? pasien. Jadi teman-teman NH ya, saya ngoperasi avesan di rumah sakit Nolitanya itu udah pernah dihitung, itu udah mungkin pasien yang ke 3.000 sekian. Yes. Laporan terakhir Ya. 3076 Nah itu 3.000 avesan Mbak. avesan. Makanya ini sepertinya harus diangkat tema ini untuk kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat Iya. terkait dengan avesan gitu. Jadi ayo, saya bilang begini, pernah nggak lihat orang yang maaf ini ditakdirkan kecelakaan lalu lintas di tengah jalan terus kakinya putus hilang? Pernah? Kita sudah beberapa kali amputasi. Iya. Jadi kalau kakinya memang udah putus hilang, Iya. terus maaf nih sudah kita operasi, sudah diamputasi, tapi lukanya sudah sembuh, orang ini sakit nggak? Setelah luka sembuh nih, orang ini sakit nggak? Ya, secara fisik enggak. Ya enggak tau. Enggak. Jadi jangan merasa waduh saya sakit. Masa selamanya dia merasa sakit? Iya betul. Kok kenapa? Kok kaki saya buntu? Masa gitu? Iya betul. Jangan merasa sakit. Oh iya benar. Itu maksud saya. Iya paham. Iya paham. Iya benar. Sama dengan orang ya. Avesan juga. Iya. Iya. Jadi Hidup saya sakit. jangan merasa sakit. Enggak sakit. Dia cuma ginjalnya tidak berfungsi. Terus gimana? Ya, di HD saja. Dicuci darah, Cuci ya. darah saja. Jadi ini makanya Nolitanya unit cuci darahnya tidak disebut sebagai unit cuci darah, tapi disebut pesantren. Hemodialisis. Betul. Jadi beliau-beliau yang datang cuci itu santri. Iya Keren, betul. toh? Iya. Santri. Betul. Dan, Jangan merasa sakit. dan itulah perbedaannya mungkin di
instalasi hemodialisa yang lain dengan rumah sakit Nurhidayah. Betul, kalau di rumah sakit Nurhidayah memang pasien hemodialisis kita sebutnya santri karena memang pesantren haji. Bahkan di pesantren hemodialisis rumah sakit Nurhidayah memang ada pendampingan kepada pasien soal mereka ngajinya sampai di mana, kemudian sholatnya gimana. Karena kan orang cuci darah waktunya cukup 4 jam. panjang ya, 4 jam. Nah 4 jam inilah yang ini memang dulu salah satu apa ya ide ya, yang dicetuskan oleh Abah ya. Karena 4 jam ya, kalau 4 jam dia cuci darah hanya tidur, hanya nggak ada kegiatan apapun, maka kemudian di rumah sakit ini konsepnya dirubah gitu ya Bah ya. Ada kurikulum. Iya, ada kurikulumnya, betul Bah. Jadi hafalnya sampai di mana, sholatnya gimana. Kalau dia nggak bisa sholatnya, dia nggak bisa toharoh, ada cara yang benar-benar insya Allah sudah diedukasi oleh pemerintah. Gitu, Bah. Berarti kalau tadi memang berarti Afesan itu balik lagi Afesan ya Pak ya. Afesan berarti kan dia memang untuk orang-orang yang pasien gagal ginjal. Ya. Biasanya kita mendapatkan rujukan pasiennya dari dokter ahli penyakit dalam. Betul ya. Beliaulah yang menentukan, oh ini gagal ginjal, harus dicuci darah rutin seterusnya, dan baru dikirim ke Indonesia untuk dioperasi. Nah, Bah, Afesan ini apakah setiap dia mau cuci darah harus di Afesan, atau Afesannya cukup sekali kemudian nanti dia sampai dia cuci jadi darah? begitu ini tadi arteri dan vena sudah tersambung, ya udah ini akan bisa dipakai seterusnya selamanya. Ya meskipun karena orang tersebut biasanya punya namanya premorbid, biasanya sebelum gagal ginjal itu dia penyebabnya mungkin ada yang hipertensi, mungkin ada yang sakit gula atau sakit yang lain. Nah kadang-kadang Afesan ini tidak bertahan lama karena pembuluh darahnya ngeras terus tersumbat, ya mungkin harus dibuat Afesan berikutnya. Ada yang sudah pasien saya yang paling lama itu 7 tahun. 7 tahun Ya, Afesan lagi karena tersumbat. Tapi memang ada yang baru beberapa tahun, 1 tahun, 2 tahun yang tersumbat, ya buat lagi di sisi kanannya. Baik, berarti sebenarnya hanya pada kasus-kasus tertentu ya kemudian dibutuhkan untuk Afesan ulang gitu ya Bang. Berarti bisa pindah ke kanan atau ke kiri, tergantung kondisi. Nah, nih untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, hal apa yang harus disiapkan oleh saudara-saudara kita yang dia harus Afesan? Jadi dia harus mempersiapkan apa untuk kemudian harus operasi Afesan Bang, selain metal dan sebagainya? Ya, pokoknya bismillah. Yang pertama pemahaman dulu. Ya, ini sepertinya Bang yang perlu harus disampaikan. Saya jadi ingat sahabat karib saya waktu kuliah yang Allah takdirkan untuk dipanggil usia yang masih sangat muda gara-gara memahami yang salah. Dan pemahamannya begini, wah cuci darah, nanti sekali cuci darah nanti nggak bisa berhenti, selamanya harus cuci darah. Ini akan pemahaman yang salah. Iya, dan ini yang harus kemudian. Makanya saya tadi bilang, kalau orang ditakdirkan kecelakaan kakinya putus terus sudah ditangani, sudah selesai. kan selesai, jangan merasa sakit. Iya. Cuma buat dia kalau mau jalan harus pakai krek, itu saja. Nah, ini yang teramputasi seakan-akan gitu ya, iya, itu ginjal. ya. Supaya suasananya nyaman, ya cuci darah, itu loh. Jadi pemahaman ini Memahami. betul. Orang yang ditakdirkan kecelakaan terus matanya maaf bilang dari buta dua-duanya, tapi itu sudah ditangani, masuk terus merasa sakit? Kan tidak. Cuma kalau mau jalan harus pakai tongkat gitu loh.
pokoknya memahami itu harus benar dulu. Jadi bismillah, kita ikhtiar supaya tetap sehat. Nah kalau udah nggak stres, maaf ya, itu dioperasi juga enak, penyembuhannya juga enak, hasilnya juga bagus, dia juga tahan kontrol, merawat diri dan seterusnya. Itu kunci nomor 1. Terus yang kalau persiapan, ini operasi kecil. Kenapa saya bilang kecil? Kan tidak dibius total. Jadi pasien datang kerjakan biasanya sekitar 20-30 menit selesai. Makanya pasien kita sudah berapa tadi? 3.076 sampai hari kemarin, Mbak. Ayo, pokoknya Nur Hidayah siap membersamai teman-teman ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang istilah saya menerima anugerah dari Allah berupa gagal ginjal. Baik, Abah, terima kasih. Nah, teman-teman atau sahabat NH, di ini Dokter Sagiran juga tadi ya salah satu dokter yang memang sudah berhasil mengoperasi ya 3076 tadi ya. Kalau sahabat NH pengen konsultasi, kemudian pengen periksa atau operasi Afesan, bisa nih di Rumah Sakit Nur Hidayah. Silakan hubungi di nomor pendaftaran ini, nanti tujuannya ke poli spesialis bedah. Nah, jadwalnya Dokter Sagiran ada nih di sini. Di sini ya, insya Allah nanti di bawah ini siapapun yang pengen konsultasi tentang kesehatan, khususnya tentang bedah, boleh telepon dari pendaftaran. Jadwalnya Dokter Sagiran ada di sini. Gitu. Baik, Mbah, terima kasih banyak sudah hadir di channel YouTube-nya Rumah Sakit Nur Hidayah. Insya Allah ini bermanfaat sekali karena betul bahwa masyarakat di luar sana masih ya kadang-kadang memang masih denial, menolak untuk ya saya nggak sakit. Ya ini yang kemudian harus dipahamkan. Tadi sudah disampaikan oleh Dokter Sagiran bahwa ya benar ya filosofinya, ibaratnya orang sakit kecelakaan harus diamputasi, selesai ya sudah, berarti emang dia sudah selesai ya, dia nggak sakit. Cuma bener kalau dia mau jalan ya dia harus pakai. Nah, sama halnya dengan beberapa penyakit yang lain. Jadi tetap berikhtiar untuk menyembuhkan sakitnya. Terima kasih sekali lagi Abah sudah hadir. Salam atau pesan sehat untuk masyarakat seluruh Indonesia, karena YouTube channelnya Rumah Sakit Nur Hidayah ini harapannya nanti bisa di subscribe dan ditonton oleh semua masyarakat Indonesia, karena kontennya memang kami mengangkat konten ini konten kesehatan tentunya. Jadi Abah bisa memberikan pesan sehat ya. Pokoknya buat saya tagline saya itu tetap ya, tubuh kita adalah amanah. Menjaga kesehatan bernilai ibadah. Insyaallah. Terima kasih Abah sudah hadir. Baik, sahabat NH, demikian konten Tanya Dokter di Rumah Sakit Nur Hidayah bersama Dokter Sagiran, spesialis bedah konsultan kepala leher dan medis kesehatan. Besok kita akan ketemu lagi di konten yang lainnya. Kita akan membahas konten tentang mitos atau fakta. Nanti saya undang lagi ya, Mbak ya. Mohon sediakan waktunya mitos atau fakta. Jadi ini beredar mitos-mitos di luar sana, ini harus diluruskan gitu. Sepertinya ini cukup menarik gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kamu yang sudah hadir. Jangan lupa teman-teman sahabat NH untuk subscribe YouTube channelnya Rumah Sakit Nur Hidayah. Betul, ini ya, diklik tombol merahnya ya. Kemudian di like, komen dan share. Nah, buat sahabat NH yang pengen atau membutuhkan edukasi kesehatan tentang apa, boleh tuh komen di bawah ini. Nanti coba kami akomodir, misalnya tentang penyakit apa, diabetes, hipertensi dan sebagainya, boleh, insya Allah nanti kami akomodir untuk Anda semuanya. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya Dokter Sagiran Official. Itu ya, betul ya, Mbak ya? Baik, terima kasih. Mohon pamit. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.